Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Randi Hidayat dan teman saya Rahmat Hidayat Rambe akan menjelaskan tentang NoSQL dan scaling database. Di bagian awal, saya akan menjelaskan NoSQL. NoSQL atau singkatan dari Not Only SQL adalah database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks. NoSQL mempunyai skalabilitas tinggi untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Tak heran database manajemen ini dianggap paling cocok untuk mengolah data yang besar yang selalu berubah-ubah. Contoh penggunaan NoSQL, salah satunya digunakan oleh Facebook dan Google yang memanfaatkan NoSQL sebagai database yang mereka gunakan pada bisnis mereka. Selanjutnya adalah jenis-jenis database NoSQL. Yang pertama adalah key-value. Jenis database ini menyimpan database dalam pasangan key-value berbentuk tabel hash yang simple. Jadi cocok digunakan oleh anda yang ingin menyimpan banyak data tanpa menggunakan query yang ribet saat hendak memprosesnya. Pada key-value, setiap key-nya itu unik. Sedangkan value-nya bisa berupa JSON, float, atau kepanjangannya adalah binary large objects, string, dan lain sebagainya. Beberapa database yang populer adalah Redis, DynamoDB, dan Reg. Dua adalah column based. Column based atau disebut juga dengan word column merupakan jenis database NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk kolom. Jadi column based sangat cocok untuk query sum, con, average, min atau max dan semacamnya. Kelebihan utama NoSQL column based adalah fleksibilitas kolomnya. Setiap kolom tak terikat dengan kolom lainnya. Maka anda bebas mengubah kolom apapun tanpa mempengaruhi yang lain. Beberapa database column based yang populer ada HBase, Cassandra, dan Hypertable. Yang ketiga, document oriented. Jenis database ini menggunakan data yang berisi sepasang key dan value yang disimpan di dokumen dengan format JSON atau XML. Value di sini bisa saja berupa string, angka, boolean, array, hingga objek. Jenis database document oriented ini kebanyakan digunakan untuk CMS, platform logging, analisis real-time, dan aplikasi e-commerce. Beberapa database document oriented yang populer adalah Amazon, SimpleDB, CouchDB, dan MongoDB. Selanjutnya, nomor 4 adalah graph-based. Graph-based adalah jenis database NoSQL yang berfokus untuk menyimpan hubungan antar entitas. Entitas tersebut disimpan dalam bentuk node, sedangkan hubungan antar entitasnya disebut sebagai edge. Graph-based ini sangat cocok dipakai jika anda ingin menemukan pola yang saling berhubungan dalam data. Maka dari itu, jenis database ini umumnya digunakan untuk media sosial, mendeteksi penipuan, dan data spasial. Beberapa database graph-based yang populer adalah Neo4j, GenusGraph, dan Infinite Graph. Kelebihan dari NoSQL antara lain skalabilitas yang lebih mudah dan murah. Maksudnya adalah metode skalabilitas ini memungkinkan anda untuk menambahkan server cloud dan menyambungkannya ke cluster database dengan mudah. Yang kedua, menyimpan banyak data tanpa mengorbankan performa. Saat terjadi lonjakan data, anda bisa bebas menambahkan server untuk menampung bagian tersebut secara merata. Inilah yang menjadi salah satu alasan banyak perusahaan besar menggunakan NoSQL. Yang ketiga adalah fleksibilitas tinggi yang mendukung beberapa jenis database. Artinya anda lebih leluasa dalam mengelola database, baik sesuai dengan kebutuhan maupun sesuai dengan yang dimiliki. Yang keempat adalah lebih ramah untuk developer. Selanjutnya, perbedaan SQL dan NoSQL. Dapat kita lihat di tabel perbedaan SQL dan NoSQL baik dari tipe, fungsi, dan sebagainya. Dari tipe dapat kita lihat SQL bertipe RDBMS atau Relational Database, sedangkan NoSQL bertipe Non-Relational Database atau Distributed Database. Dari fungsi dapat kita lihat SQL digunakan untuk mengelola data pada Online Analytical Processing atau OLAP. Sedangkan NoSQL untuk mengelola data terkait aplikasi dan website modern yang semakin kompleks. Bahasa query dari SQL sendiri adalah
Structured Query Language atau SQL, sedangkan NoSQL tidak perlu membutuhkan bahasa query yang terlalu kompleks. Dan dapat kita lihat di sini berbagai perbezaan yang telah dipaparkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil atau saya cari adalah, walaupun sekilas NoSQL tidak jauh berbeda dari SQL dalam hal pengelolaan data, NoSQL adalah manajemen database non-relasional yang memiliki 4 jenis, mulai key-values, column-based, document-oriented, dan graph-based. Pendekatan ini membuat NoSQL memiliki berbagai kelebihan, iaitu lebih mudah untuk scale out tanpa harus membeli server yang mahal, mampu menyimpan banyak data dengan performa yang baik, fleksibel untuk menyimpan kebutuhan dan data, lebih ramah untuk developer dalam pengembangannya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Ramai Hidayat Rambe tentang scaling database. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramai Hidayat Rambe dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu scaling database. Scaling memiliki arti mengubah ukuran atau kapasitas, bisa scale up atau juga scale down. Tidak hanya diterapkan pada web application saja, untuk membuatnya menjadi semakin robust dan powerful. Scaling juga menjadi perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur database. Dan kapan kita melakukan database scaling data, di mana data yang kita miliki, tempat penyimpanannya sudah cukup banyak dan aplikasi semakin lambat pada saat digunakan atau diakses. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya database scaling. Secara garis besar, ada dua teknik dalam melakukan database scaling. Yang pertama yaitu ada vertical scaling dan horizontal scaling. Yang pertama itu vertical scaling. Untuk teknik ini cukup mudah. Kita hanya melakukan upgrade pada hardware yang kita miliki. Misalkan hard disk yang kita miliki sekarang ini memiliki 500 GB dan kita upgrade menjadi 1 TB. Dan juga RAM yang kita memiliki 4 RAM dan kita upgrade menjadi 8 RAM. Dan yang kedua yaitu ada horizontal scaling. Pada teknik ini kita tidak perlu mengupgrade hardware yang kita miliki. Cukup membeli hardware yang mereknya atau speknya sama dengan yang kita miliki, dengan membuat node atau server baru. Dan kita bisa membagi hardware node atau server tersebut menjadi beberapa node atau server, yang dimana saat kita mengakses atau menggunakan aplikasi tidak lagi lambat atau lemot. Yang selanjutnya itu, mengapa orang lebih memilih horizontal scaling? Karena kita dapat menyimpan sumber daya yang ada secara online dan menambahkan server sebanyak yang kita inginkan. Karena masing-masing independen tidak membahayakan. Dan yang kedua yaitu data besar sebagian besar disimpan di database NoSQL yang mengikuti scaling horizontal. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.